Bapak Ibu hadirin jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu inayah, satu rahmah, sehingga kita pada malam hari ini bisa bertemu kembali untuk membahas surat Al-Maidah ayat 6. Surat napa wau? Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, hu eling-eling wong sing do percaya, wahai orang-orang yang beriman. Yang dimaksud beriman di sini sudah mencapai iman bahwasanya hidup yang ada pada diri dan di luar diri itu adalah Allah. Yang dengan Allah itu semua hukum zahiriyah, hukum syariat ini berjalan. Dengan hidup itu yang masih disebut makhluk, kita ini bisa dikumpulkan dalam satu majelis min asrofil majalis. Idza kuntum tatkalane arep jumenengake sira kabeh ila sholati maring sholat. Wahai orang-orang yang beriman, ketika Anda mau melaksanakan sholat, yafagsilu, maka basuhlah wujuhakum ing piro-piro wajah ira kabeh, wa aidiyakum lan ing piro-piro tangan ira kabeh ilal marofiki maring sikut piro-piro sikut ira kabeh. Wa musahu lan podo wamsahu lan podo mbasuwa sira kabeh biru usikum kelawan piro-piro sirah sira kabeh. Sirah berarti sing tinggoni tumbuhe rambut. Wa arjulakum ya do mbasuwa sira kabeh ing pira-pira sikil sira kabeh ilal ka'baini tumeka kemiren sira kabeh. Maksudnya wudu, berarti bab iki bab masalah sesuci. Saya tidak bicara wudu yang pakai air, tidak. Saya berbicara wudu tanpa nganggo air, berarti wudunya roh. Wudunya roh. Kalau wudunya jasad nganggo air, tohirun mutohir,
iki wis kait zaman kala bendo. Zaman dulu Anda sudah melewati. Apa yang dimaksud sesuci itu yang ada kaitannya dengan hadas kecil. Diterusake ayate wa in kuntum junuban. Wa in kuntum lan yen to ana sira kabeh ana apa iku junuban. Junub iku ngandung hadas besar. Fattoharu mongko padha jinabato sira kabeh. Wis iki hadas cilik lan hadas gede. Hadas yang maksud cilik ing mungguh rohaniyah dengan hadas besar itu yang bagaimana? Hadas kecil yang ada kaitannya dengan rohaniyah dan hadas besar itu yang bagaimana? Gini Pak Bu, dibuka di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Yang dimaksud hadas kecil adalah perkara-perkara yang menutupi ruhaniyah Anda sehingga Anda itu tidak bisa merasa bahwasanya Allah itu sangat dekat. Allah itu sangat melihat kita. Allah itu selalu memonitor kita. Allah itu selalu ngelayani kita. Gak ada itu namanya rohaniyah, gak ada. Sehingga perkara yang menjadikan ruhaniyah itu tidak bisa sampai pada Allah sadar diri, macam-macam alasannya. Bisa jadi karena pasangan kita, karena anak, karena harta benda. Ini termasuk, boleh saya katakan, sebagai hadas cilik. Hadas cilik padahal ini pol gede nih. Lah, dengan apa kita mensucikan dari perkara-perkara tersebut sehingga ruhaniyah ini bisa masuk di alam muraqabah? Tentunya 3 hal. Pertama adalah ilmu. Inilah yang kumaksud apa yang setiap Ponpes Miftahul Ulum Jaya Baru itu serukan setiap Ramadan, khusus bagi pemula. Ilmu atau sistem untuk mendidik ruhaniyah kita supaya ruhaniyah kita punya akhlak ilahiyah. Dan inilah yang dimaksud Allah dalam satu ayat, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq.
Aidinu tauhid, agama yang mencondongkan ruhaniyahmu untuk mengesahkan pada Tuhan, agama yang mencondongkan ruhaniyahmu itu untuk tidak beriman terhadap selain Allah atau mengahadkan hidup yang kayaknya banyak hidup. Setelah ilmu itu kita bawa, kita terima, selanjutnya kita wa amilus sholihah, melakukan tindakan-tindakan kholwat, secara otomatis didorong, dibekali oleh guru-guru kita akhirat zikir sirul asror. Dengan begitulah maka istiqomah terus menerus berjalan, akhirnya masuklah kita di muraqabah. Di dalam sirul asror ada su'aul basirah yang di sini disebut muraqabah. Muraqabah. Apa muraqabah? Inilah yang dimaksud Kanjeng Rasul, anta budallaha ka'annaka taroh. Ruhaniyahmu ada cahaya nur iman bahwasanya wujudnya Allah itu disebut hidup yang ada di dalam dan di luar dirimu. Udah. Jadi ruhaniyah itu sudah ada rasa iman bahwasanya Allah itu dekat, dan inilah yang dimaksud. Akhirnya ruhaniyahmu itu bisa mengamalkan ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi, urat leher. Jadi dalam jiwamu itu merasa selalu diawasi Allah. Lama-kelamaan ruhaniyahmu akan condong terhadap Allah. Terus begitu. Kadang di dunia thariqah itu hatimu tidak bisa menghentikan zikir sir Allah, Allah, nggak bisa menghentikan karena terus tiap saat dan waktu. Kau bertindak apapun, bahkan di luar dirimu akan juga mengkalam zikir sir itu. Ketemu pohon, pohonnya zikir Allah. Ketemu kerikil, Allah. Ketemu purel, purele ngucap Allah. Gak sido. Lo bukannya purle muni, rohaniyahmu itu mendengarkan dia itu berbunyi. Rambutmu, semua makhluk-makhluk itu bunyi. Tapi rohaniyahmu belum bisa tembus menyang sing duwe jeneng Allah itu manakala dirimu tidak membawa sirul asror. Tidak bisa miturut sistematis. Nah, itu untuk bersuci Anda. La ayat tadi idza kumtum ila shalah,
ketika Anda mau melakukan sholat maka wudulah. Ketika Anda mau melakukan aktivitas apapun maka dirimu berzikirlah. Itu maksudnya.